Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, kami doakan setia channel Masjid Baitul Hamdi. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini, yakni menginjak hari yang ke-10, mudah-mudahan para channel setia Masjid Baitul Hamdi mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, sehingga para pemirsa semuanya bisa melaksanakan amal ibadah puasa dengan baik. Hari ini kami informasikan bahwa di Masjid Baitul Hamdi akan diadakan suatu acara, yakni acara Madrasah Amil Zakat, Infak dan Sodakoh, diadakan di Masjid Baitul Hamdi yang bekerja sama dengan MWCNO Kecamatan Sambikerep dan juga NU Care Lasisnu MWCNO Sambikerep. Ini persiapan, insya Allah nanti acaranya tepat pada pukul 1 sampai nanti sore pukul 17.45, yang artinya acara pada siang hari ini mungkin sampai nanti menjelang maghrib. Ini masih persiapan, bisa kita lihat. Dalam acara ini nanti akan dibahas mengenai tentang zakat, infak, dan sodakoh. Nanti akan disampaikan oleh para pematerinya. Bisa kita lihat ini para peserta yang mengikuti acara pada siang hari ini. Untuk mengikuti acara pada siang hari ini sebagian masih datang. Para pesertanya tanda tangan terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini di Masjid Baitul Hamdi. Para pemirsa semuanya, mari kita simak wawancara dengan panitia pada siang hari ini. Insya Allah ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nanang. Kita dengarkan informasi yang disampaikan oleh Ustadz Nanang. Pada Ustadz Nanang, bagaimana dengan acara pada siang hari ini, acara untuk di Masjid Baitul Hamdi ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lazisnu MWCNU Sambikerep bisa melaksanakan madrasah amil. Yang pesertanya insya Allah bukan cuma dari Sambikerep, ada yang dari Butat Gede, ada yang dari Sawan dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah target kita bisa melampaui. Semoga para peserta bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai yang diharapkan, sesuai dengan syariat agama Islam, sehingga para amil yang biasanya hanya sekedar panitia, insya Allah setelah pulang dari madrasah amil bisa mendapatkan ilmu sesuai syariat, sesuai tuntunan agama Islam yang benar, sehingga hak amil bisa mereka dapatkan. Hanya itu saja. Monggo. Terima kasih Ustadz Nanang atas penyampaiannya. Bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia pada siang hari ini oleh Ustadz Nanang. Tadi sudah disampaikan bahwasanya acara pada siang hari ini tidak hanya sekecamatan Sambikerep, tetapi meliputi beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan tadi yang disampaikan, kecamatan Sawahan. Alhamdulillah, waktu demi waktu sekarang para pesertanya sudah hampir 50% sudah datang. Kita tinggal mengikuti acaranya saja. Insya Allah kurang beberapa menit lagi acara akan segera dimulai. Para pemirsa semuanya, acaranya sudah dimulai. Tadi diawali dengan pembacaan suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan lagi
yakni menyanyikan lagu bersama-sama yakni Alal Waton. Dan untuk acara yang pertama yakni sambutan dari Ketua Masjid Takmir Masjid Baitul Hamdi. Untuk itu mari kita simak bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitul Hamdi. Dalam rangka memenuhi undangan atau di Madrasah Amil Zakat Infak dan Sodako yang dilaksanakan oleh Ketua MBJ Kecamatan Samikro. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Bapak-bapak yang kami hormati, tidak panjang lebar apa yang akan kami sampaikan hanyalah satu terima kasih kami atas nama pengurus Masjid Baitul Hamdi, bila mana pada kesempatan ini Masjid Baitul Hamdi ditempati untuk pelaksanaan kegiatan Madrasah Amil Zakat Infak dan Sodako di tahun 2026. Yang kedua, kami atas nama pengurus Masjid Baitul Hamdi, bila mana terdapat kekurangan baik fasilitas maupun kegagalan di masjid ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masjid kita ini masjid baru dan masih renovasi, sehingga di bawah tadi masih banyak selain bahan barang-barang bangunan. Mudah-mudahan harapan kami dari semua pengurus masjid ini dengan adanya acara pada siang hari ini menjadikan motivasi kita demi perjuangan masjid ke depan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, bisa kita lihat acara sudah mulai. Acara pada siang hari ini yakni acara Madrasah Amil Zakat Infak dan Sodakoh di Masjid Baitul Hamdi. Begitu antusias para pesertanya yang telah mengikuti acara di siang hari ini. Bisa kita lihat bersama begitu banyaknya para jamaah yang ikut acara di Masjid Baitul Hamdi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa lihat begitu antusiasnya para peserta yang mengikuti acara di siang hari ini di Masjid Baitul Hamdi. Bisa diperkirakan para pesertanya sekitar 100 orang dalam acara yang dilaksanakan oleh MWC NU Kecamatan Samikrep bekerja sama dengan Lazisnu MWC NU Samikrep. Kita bisa saksikan bersama acara pada siang hari ini. Para pemirsa semuanya, ini adalah puncak dari acara pada siang hari ini dan akan disampaikan pematerinya yakni Ustadz Faizin tentang mengenai Madrasah Amil Zakat dan Sodako. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh beliaunya. Saya sudah lama dan menerima zakat fitrah, tapi kalau zakat mal, kalau ada yang minta nama mereka dengan senang hati saya kasih. Bukan zakat mal kan? Mal itu masih bisa, tapi kalau zakat fitrah kan nggak bisa. Bang, kan? Saya kemarin tuh ada orang Majalengka Pak, di ibu Majalengka, dia kenal saya di media sosial, minta nomor telepon saya konsultasi. Saya jawab, setelah konsultasi kok minta begini, Ustaz bisa minta nomor rekening. Sebagai Ustaz yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, saya kasih.
Saya kasih terus dengan Ustaz, mohon maaf ada sedikit zakat mal untuk jenengan. Karena zakat mal tak terima. Alhamdulillah cukup beli ini. Kalau zakat mal bisa. Kalau zakat fitrah mantap cepat agak sulit. Tapi begini, tenang, ada solusi. Tapi bisa dapat jalur dari fakir pakai miskin dalam fakir lumayan tinggi. Makanya ada di bahasa itu namanya hatifah. Di buku saya itu satu bab khusus tentang hatifah. Hatifah itu tinggi. Saya kasih contoh. Di pembahasan hatifah di bab nafkah. Di bab nafkah itu ada istilah musir, ada muksir. Ada musir, ada musir. Dengan bisa baca kitab Minhajul Talibin karena ada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin mengatakan al-muksir dalam bab nafkah itu adalah orang miskin dalam bab mustahil. Di bab nafkah, muksir orang miskin itu punya kewajiban ngasih nafkah istri daging 1,6 kilo. Pertanyaan saya, ini ukuran sobo itu miskin atau suki? Lagi. Makanya Basnas pernah itu harta kaya itu sekitar kalau di Surabaya 2018 itu sekitar 800-900 itu sekarang bisa 1 juta. Berarti kalau jenengan biasanya kan ustaz itu hanya kafe. Pola hiburan di dalam mana? Makanya rumah kafe. Jadi kalau jenengan ustaz guru ngaji hiburannya kan ada dibutok kan, anaknya akeh, anaknya telu, jenengan istri anak 3, berarti hartimanya berapa? 5 juta, UMR berapa? 5,2, berarti jenengan kalau gajinya ada UMR 4 juta saja masih miskin. Pertanyaan saya, ada nggak ustaz di Surabaya guru ngaji gaji ini 3 juta betul? Jadi ustaz Musayin kalau ada berapa itu ustaz Maliki beda, ustaz yang di sini beda. Paham ya? Berarti kalau jenengan penghasilannya cuma 3-4 juta, anak itu telu, kira-kira dapat zakat nggak? Transparan. Jenengan anak itu telu, istri siji anak telu, berarti kan 5 kan? Jenengan bisa roe gajinya cuma 3-4, berarti terima zakat? Atas nama apa? Gitu namanya zakat. Lanjut. Waktunya juga tertentu. Zakat itu waktunya tertentu. Jadi zakat itu tidak harus Ramadan. Yang Ramadan itu apa? Zakat fitrah. Tapi kalau zakat tidak harus Ramadan, tergantung haulnya. Orang kalau pakai zakat profesi ya tiap bulan. Berarti yang itu zakat profesi. Orang yang punya emas 85 gram, kapan zakatnya? Setahun ketika nisab. Saya bulan Januari punya 10 gram, bulan Februari nambah lagi 5 gram, bulan selanjutnya nambah lagi, sampai nanti di bulan Agustus ternyata sudah mencapai 85 gram. Maka zakatnya kapan? Agustus tahun depan, tidak usah ngenteni Ramadan. Jenengan panen ya tergantung panennya. Jenengan buka toko, kapan waktu buka toko? Saya buka tokonya bulan Muharram. Maka zakatnya kapan? Muharram tahun depan, tidak usah ngenteni Ramadan. Makanya zakat itu semuanya tertentu, bagiannya tertentu, harta yang wajib tertentu, yang menerima tertentu, waktunya tertentu. Oke, karena kita bahas sedikit sebelum ke zakat mal terkait tentang perbandingan zakat infak sedekah. Apa zakat infak sedekah? Apa beda? Satu, infak. Infak itu Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat dia mengatakan al-infak sarful mal ilal haji. Menggunakan harta itu namanya infak. Pokok dari duit itu infak. Baik untuk kebaikan ataupun untuk keburukan itu infak. Dengan ngasih uang ke masjid itu namanya infak. Dengan ngasih uang ke fakir miskin infak. Namun jenengan nyawer, ayo
infak. Nanti saya disalahkan nanti sama. Jadi infak itu pokok dari duit nih Pak. Jenengan nang masjid gawa duit ya infak, nang diskotik gawa duit ya infak. Iuran masjid ya infak, iuran dangdutan infak. Pak, tapi jangan dijadikan nama nanti gitu. Dalam rangka dangdutan 17 Agustus kami temukan infak sebesar-besarnya. Secara bahasa iya, tapi secara istilah tidak cocok. Tapi bisa. Saya pernah nyampaikan seperti ini Pak. Ada jamaah yang langsung protes. Ini mulai sesat ini Ustaz. Saya santai aja kalau saya sudah teliti. Saya membahas zakat infak sedekah itu Pak. Bingung Pak. Sedekahnya hanya semua ayat zakat, ayat infak, ayat sedekah saya turunkan semua. Baru ketemu ini kok. Nah, coba kita akan lihat. Satu, infak kebetulan pribadi tidak saya bahas. Ada infak yang sunnah. Ini yang ayat yang selalu dibaca oleh penceramah. Al-Fatihah yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Ini infak yang sunnah. Tapi ada satu ayat yang terlupakan. Apa itu? Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah. Pertanyaan saya, orang kafir menginfakkan hartanya digunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini baik atau buruk? Boleh atau haram? Haram kan? Al-Quran menggunakan bahasa apa? Yunfikuna amwalahum. Makanya tadi saya katakan, orang nyawer pun itu bisa dikatakan infak. Orang berdiskotik pun itu bisa dikatakan infak. Oke. Apa dasarnya? Ayat ini. Zakat itu kadang-kadang di Al-Quran juga menggunakan kata infak. Bisa jangan baca dalam surah At-Taubah. Di buku saya lengkap itu data-datanya ini. Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dengan baca kitab tafsir manapun, pasti akan ada riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan yang dimaksud dengan wala yunfiquna fi sabilillah adalah tidak bayar zakat. Karena orang yang nimbun emas meskipun 1 ton, yang penting dia bayar zakat, maka dengan Allah. Oke, tak usah jauh-jauh. Kita kan baca surah atau surah Baqarah. Butalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu banyak ahli tafsir mengatakan yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun dan bayar zakat. Kenapa dikatakan bayar zakat? Karena dibarukan dengan sholat. Di ayat yang lain zakat dan sholat selalu bareng. Oke, Mas kawin juga infak, nafkah keluarga juga infak. Hanya di Al-Quran ini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu jadi qawwam, jadi pimpinan karena punya fisik, wa bima anfaqu karena menafkahi. Takut kan wong lanang itu jadi pimpinan olahe nafkahi. Jadi wong lanang ndak nafkahi ojo akeh kaya jatah. Mau ngasih itu enggak Lanjut saya coba. Nah, kalau saya simpulkan seperti ini. Jadi infak itu penggunaan harta bisa jelek, bisa mubah, bisa baik. Para pemirsa semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa merekam yakni tentang kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini karena keterbatasan waktunya, dan kami singkat saja. Ini juga menjelang mau maghrib, maka acaranya sudah selesai. Kami berterima kasih pada pemirsa semuanya yang telah menyimak pada channel kami, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa fi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.